dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi, Universitas UIN Alauddin Makassar. Baik teman-teman, di sini saya akan mereview laptop saya, laptop Lenovo V14G2 ALC. Laptop Lenovo merupakan salah satu produk baru yang baru diluncurkan, namun meninggalkan banyak kesan kepada para penggunanya. Dengan harga yang di bawah 10 juta, laptop ini menjadi pilihan banyak orang untuk memenuhi pekerjaannya seperti pekerjaan kantoran, belajar online, bahkan untuk mahasiswa kuliahan. Komponen hardware yang pertama yaitu prosesor. Prosesor itu sendiri tugasnya itu menjalankan berbagai macam perintah dan memproses keseluruhan data yang ada pada komputer. Yang kedua itu memori atau RAM. RAM itu adalah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan instruksi program sekaligus sebagai tempat penyimpanan data dalam waktu sementara. Jadi RAM ini bersifat volatil, artinya data di dalamnya bisa hilang saat tidak ada aliran listrik. Terus ada touchpad. Touchpad itu dia bagian laptop yang termasuk dalam perangkat input dan berfungsi layaknya seperti mouse, yaitu untuk mengarahkan kursor. Yang berikutnya itu keyboard. Keyboard dia adalah papan ketik yang tersusun dari huruf, angka, simbol, berbentuk tombol sebagai alat untuk memasukkan perintah atau instruksi ke dalam komputer. Terus yang selanjutnya itu hard disk. Hard disk dia adalah salah satu perangkat yang menyediakan ruang penyimpanan dengan kapasitas tertentu untuk digunakan menyimpan berbagai sistem operasi juga mekanisme kerja pada laptop. Nah, terus itu baterai laptop. Dia bagian yang berfungsi sebagai pemasok daya saat akan menyalakan laptop untuk berbagai macam keperluan. Graphic card atau kartu grafis sering pula disebut sebagai VGA. Dia adalah bagian yang berfungsi untuk menerjemahkan perangkat output laptop menuju bagian layar monitor. Dengan kata lain, keberadaannya ini memberikan gambaran pada layar laptop. Selanjutnya itu ada wireless card, salah satu komponen dari laptop yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan laptop pada jaringan tertentu. Penggunaannya pun tidak disertai dengan kabel. Dengan kata lain, ia bekerja menggunakan signal ya, sejenisnya contohnya kayak wifi. Terus ada web kamera. Web kamera atau sering disebut dengan webcam adalah komponen hardware yang terdapat di dalam laptop. Ini berfungsi sebagai kamera. Selanjutnya komponen software pada laptop. Software merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan dan fungsi tertentu. Perangkat ini dia tidak mempunyai bentuk fisik, dapat mengoperasikan melalui perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat lunak ini membutuhkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang ahli developer atau orang yang ahli dalam bidang software. Aplikasi adalah software program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang digunakan untuk melaksanakan permintaan penggunaan dengan tujuan tertentu. Software aplikasi ada banyak sekali, namun kadangkala kita tak tahu termasuk jenis apa software aplikasi itu dan salah mengartikannya. Berikut jenis-jenis software yang ada di laptop saya. Yang pertama, Word. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat dokumen seperti laporan, makalah, dan banyak lagi. Microsoft Word ini menyediakan berbagai macam fitur dan memudahkan pengguna dalam membuat dan mengedit dokumennya. Yang kedua itu ada Microsoft Excel. Dia perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data dan dokumentasi data. Perangkat lunak ini berbentuk seperti speedheads sehingga terdiri dari kolom dan baris. Terus selanjutnya itu ada Microsoft PowerPoint. Perangkat lunak ini biasa digunakan untuk membuat dan mempresentasikan slideshow yang terdiri dari teks dan animasi. Selanjutnya ada Google Chrome, menyediakan berbagai macam fitur yang memudahkan pengguna untuk mengakses dan menjelajahi internet. Aplikasi software selanjutnya itu adalah Spotify. Spotify sendiri dia adalah layanan musik streaming yang digunakan untuk menemukan lagu-lagu baru dan mendengarkan lagu-lagu secara offline. Bisa juga premium. Terus yang terakhir itu adalah ada Telegram. Aplikasi software ini digunakan untuk mengirim pesan teks, foto, video, dan file lainnya kepada individu atau grup. Sistem software adalah perangkat lunak yang bertugas untuk menjalankan dan mengatur sistem komputer termasuk mengelola sumber daya komputer seperti memori,
prosesor, dan perangkat lunak lainnya. Sistem software merupakan salah satu jenis perangkat lunak yang sangat penting. Tanpa sistem software, komputer tidak bisa bekerja dengan baik. Contoh sistem software yang sering digunakan adalah operasi Windows. Operasi Windows menyediakan antarmuka grafis yang memudahkan pengguna untuk mengakses dan mengolah file, aplikasi, dan perangkat keras yang terpasang di komputer. Sistem operasi Windows memiliki beberapa fitur-fitur yang membedakannya dengan sistem operasi lainnya. Fitur-fitur itu meliputi antarmuka grafis yang intuitif. Windows menyediakan antarmuka grafis yang mudah digunakan dengan ikon-ikon dan menu-menu yang memudahkan pengguna untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia. Selanjutnya ada fitur kompatibilitas aplikasi yang luas. Windows mendukung berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi perkantoran hingga game dan aplikasi multimedia. Ini membuat Windows. Keamanan laptop Lenovo V14G2 ALC yang saya gunakan. Keamanan komputer adalah isu penting dalam menggunakan komputer, terutama karena komputer saat ini sering kali digunakan untuk menyimpan dan mengolah informasi yang sensitif. Sistem keamanan yang digunakan pada laptop Lenovo V14G2 ALC masih menggunakan keamanan sistem operasi Windows yang harus menggantikan password agar bisa masuk ke dalam program. Komponen jaringan. Jaringan pada laptop Lenovo V14G2 ALC terdiri dari beberapa komponen, diantaranya ada modem. Modem itu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke internet atau jaringan lainnya. Terus yang kedua itu ada adapter jaringan. Dia adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan laptop ke jaringan. Adapter dia berupa kartu jaringan yang terpasang di slot PCI atau USB. Yang ketiga ada router. Dia adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal LAN ke internet. Keempat itu ada switch perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan. Terus yang kelima itu ada kabel jaringan. Dia digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Kabel jaringan dapat berupa kabel UTP. Terus yang terakhir itu ada access point. Access point dia adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat wireless ke jaringan. Baik, sekian review dan penjelasan laptop dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.